Paula Verhoeven, perempuan jangkung yang sudah lama dikenal sebagai supermodel papan atas Indonesia, kini menjalani fase baru dalam hidupnya. Dari dunia panggung peragaan busana, layar kaca, hingga konten media sosial yang selalu ramai disorot publik, kini ia memilih menepi, menjauh dari hiruk-pikuk dunia hiburan dan mulai menata hidupnya dari awal. Keputusannya untuk hijrah tidak datang begitu saja, tetapi melalui perjalanan hidup yang panjang, melelahkan, dan menyakitkan. Di balik senyum tenangnya, tersimpan cerita tentang keluarga yang membesarkannya, karier yang membawanya ke puncak ketenaran, rumah tangga yang tak bertahan lama, perpisahan dengan anak yang mengguncang batin, hingga persahabatan yang ternyata rapuh. Semua itu menjadi bagian dari proses hijrah yang ia jalani dengan sungguh-sungguh, bukan demi citra atau pencitraan, tetapi demi menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang di tengah hiruk-pikuk duniawi. Lahir di Semarang pada 18 September 1987, Paula dibesarkan dalam keluarga yang cukup disiplin. Ayahnya adalah pria keturunan Jawa yang berlatar belakang militer. Kehidupan rumah tangga mereka dijalani dengan struktur dan aturan yang cukup ketat. Sang ayah dikenal sebagai sosok yang tegas, sedikit keras, namun bertanggung jawab dan sangat menjaga martabat keluarga. Sementara sang ibu, seorang perempuan berdarah Tionghoa, dikenal lembut dan penyabar. Paula tumbuh dalam dua kutub pengasuhan ini, kedisiplinan dari sang ayah dan kasih sayang dari sang ibu. Sejak kecil, ia sudah dibiasakan untuk mandiri, menyelesaikan urusannya sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Meski tidak dibesarkan dalam keluarga religius yang mendalam, nilai-nilai moral dan kesopanan sangat dijunjung tinggi dalam rumah mereka. Ia juga dekat dengan dua saudara kandungnya yang lain, meski karakter mereka cukup berbeda-beda. Ketika memasuki usia remaja, Paula menyadari bahwa ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak gadis lain seusianya. Tinggi badan yang menjulang dan wajah yang eksotis. Ia pun mulai mencoba dunia modeling sejak duduk di bangku SMA. Awalnya hanya iseng, tetapi ternyata bakat dan posturnya menarik perhatian banyak pencari bakat. Ia mulai serius di dunia modeling, berpindah dari satu agensi ke agensi lain, dan akhirnya meraih banyak prestasi di kancah nasional maupun internasional. Ia pernah menjadi juara Face of Asia di Korea Selatan, dan menjadi model langganan di berbagai ajang fashion show besar di Indonesia. Nama Paula menjadi jaminan mutu di dunia modeling, bahkan sebelum ia dikenal sebagai istri dari seorang artis terkenal. Karier Paula makin bersinar ketika ia mulai terjun ke dunia hiburan. Ia tidak hanya dikenal sebagai model, tetapi juga aktris sinetron dan bintang iklan. Kehadirannya di media sosial pun sangat kuat. Paula dikenal memiliki karakter yang elegan dan berkelas, namun tetap bersahaja. Hal ini membuat banyak brand besar memilihnya sebagai duta atau ambassador. Namun di balik kesibukannya, ia tetap seorang perempuan yang memimpikan kehidupan keluarga yang tenang dan harmonis. Ia ingin menjadi ibu dan istri yang baik, karena di balik ketegasannya, Paula selalu menyimpan impian sederhana, keluarga yang utuh. Impian itu tampak mulai terwujud saat ia menikah dengan Baim Wong, seorang artis dan konten kreator yang populer. Pernikahan mereka menjadi sorotan publik, karena dianggap sebagai perpaduan dua dunia yang berbeda, dunia glamour modeling dan dunia hiburan yang kerap penuh drama. Namun keduanya tampak saling melengkapi. Pernikahan mereka berlangsung megah dan meriah, dan banyak yang memuji betapa serasinya mereka. Dari pernikahan tersebut, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Keanu Tiger Wong, yang juga menjadi perhatian publik karena tingkah lucu dan kepolosannya yang sering tampil di kanal YouTube orang tuanya. Namun, seperti banyak kisah rumah tangga artis lain, kehidupan Paula dan Baim tidak selalu berjalan mulus. Meski tampak bahagia di depan kamera, namun berbagai isu mulai beredar. Ada desas-desus tentang konflik rumah tangga, tekanan dari media sosial, perbedaan visi hidup, hingga perdebatan mengenai pengasuhan anak dan konten yang terlalu mengkomersialisasi kehidupan pribadi. Seiring berjalannya waktu, publik mulai menyadari adanya jarak antara keduanya. Keanu pun lebih sering terlihat bersama sang ayah. Paula yang biasanya aktif di media sosial mulai menghilang. Hingga akhirnya, kabar mengejutkan datang. Paula dan Baim resmi bercerai. Perceraian ini tentu bukan keputusan yang mudah bagi Paula. Ia mengalami pergolakan batin yang luar biasa. Ia bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak sepenuhnya bisa membersamai anaknya seperti sebelumnya.
Hak asuh yang lebih dominan pada Baim membuat Paula harus menerima kenyataan bahwa Keanu akan lebih banyak tumbuh di bawah pengawasan sang ayah. Sebagai seorang ibu, ini adalah luka yang tidak mudah disembuhkan. Ia pernah menuliskan dalam salah satu unggahan bahwa seorang ibu tidak pernah benar-benar bisa berpisah dari anaknya. Sekalipun secara hukum, ia tak lagi memegang hak penuh. Kalimat ini menyiratkan kesedihan mendalam yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah luka dan kehancuran itu, Paula mulai mencari makna. Ia merasa kehilangan arah, merasa hampa, dan mempertanyakan apa arti semua pencapaiannya selama ini jika pada akhirnya ia merasa sendiri. Dalam masa-masa sunyi itulah, ia mulai mendekat kepada Tuhan. Ia mulai ikut kajian, membaca buku-buku keislaman, dan berdialog dengan para ustazah. Hijrah pun bukan datang secara instan, tetapi sebagai proses pencarian yang panjang. Paula memutuskan berhijab, menata kembali cara berpakaiannya, membatasi pergaulan, dan memilih untuk tidak lagi tampil dalam konten-konten yang bertentangan dengan prinsip barunya. Ia juga mulai menolak tawaran kerja di dunia hiburan yang dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keputusan Paula untuk berhijrah mengejutkan banyak orang. Sebagian mendukung, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan, mencibir, bahkan menuduhnya sedang mencari panggung baru setelah gagal dalam rumah tangga. Namun Paula tidak bergeming. Ia tetap melangkah dengan tenang, meyakini bahwa inilah jalan yang benar. Ia tidak membalas cercaan, tidak menjelaskan apa-apa, hanya membiarkan waktulah yang menjawab. Baginya, hijrah adalah tentang hubungan antara dirinya dan Tuhan, bukan untuk diperdebatkan apalagi dikomentari. Salah satu ujian berat yang datang setelah hijrahnya adalah ketika ia disebut dikeluarkan dari geng Cendol, sebuah komunitas pertemanan yang berisi beberapa artis dan istri selebriti yang selama ini dikenal sangat dekat dengannya. Geng ini dulunya sering tampil bersama di acara televisi, podcast, maupun media sosial. Mereka terlihat solid, kompak, dan seperti keluarga kedua bagi Paula. Namun setelah Paula memilih hijrah dan mulai menolak beberapa ajakan hangout atau traveling yang tidak sesuai prinsipnya, hubungannya dengan para anggota geng itu mulai renggang. Ia merasa dijauhi dan pada akhirnya dikeluarkan secara tidak langsung. Tidak ada konfirmasi resmi, tapi perubahan sikap itu sangat dirasakan. Bagi Paula, kehilangan sahabat-sahabatnya itu adalah luka lain dalam hijrahnya. Namun, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia justru belajar bahwa hijrah memang akan menyisihkanmu dari lingkaran-lingkaran lama, agar kamu bisa bertumbuh dalam lingkungan yang baru. Ia belajar menerima, memaafkan, dan tetap mendoakan yang terbaik untuk teman-temannya. Ia pun mulai membangun lingkaran pertemanan baru yang lebih sejalan dengan visi hidupnya sekarang. Wanita-wanita yang tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga memperjuangkan kecantikan iman dan akhlak. Kini, meski tidak lagi hidup dalam sorotan kamera yang intens, Paula menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia lebih fokus mengurus dirinya, ibadahnya, dan hubungannya dengan Keanu, yang tetap ia jaga dengan penuh kasih sayang meski dalam keterbatasan waktu. Ia percaya bahwa cinta seorang ibu tidak bisa dipisahkan oleh apapun, bahkan oleh perceraian atau jarak. Paula juga mulai berbisnis kecil-kecilan, menjual produk fashion muslimah yang ia rancang sendiri. Hasil perpaduan seleranya sebagai mantan model dan nilai-nilai Islam yang kini ia pegang. Meski sudah melewati banyak luka, Paula tidak menutup kemungkinan untuk menikah lagi. Ia percaya bahwa Allah selalu menyediakan jodoh terbaik bagi hambanya yang sabar dan terus memperbaiki diri. Namun kali ini, ia tidak lagi mencari pria yang sekadar tampan atau populer. Ia ingin suami yang bisa membimbingnya dalam iman, yang bisa menjadi imam bukan hanya dalam sholat, tapi juga dalam kehidupan. Ia ingin membangun rumah tangga yang sakinah, di mana cinta tidak hanya berlandaskan perasaan, tapi juga tanggung jawab dan ketakwaan. Ia ingin punya anak lagi, membesarkannya dengan nilai-nilai Islam, dan menciptakan rumah yang hangat, tenang, serta jauh dari sorotan yang membebani. Hijrah bagi Paula bukan sekadar berpakaian lebih tertutup atau menghindari dunia hiburan. Hijrah adalah perjalanan hati, perjalanan jiwa, dari ketergantungan pada dunia, menuju ketundukan kepada Sang Pencipta. Ia sadar bahwa jalan ini tidak mudah, penuh ujian, dan kadang membuatnya merasa sendiri. Tapi ia juga yakin, selama ia istiqamah, maka Allah akan selalu bersamanya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena kini ia tahu bahwa satu-satunya yang tak akan pernah meninggalkannya adalah Allah.